Selamat datang di Kok Bisa, Why Not Science kanal yang khusus menjelaskan misteri, fenomena aneh, dan pengetahuan ilmiah dalam alam serta kehidupan sosial dengan sudut pandang sains yang logis dan mudah dipahami. Kami tidak hanya percaya, tetapi mencari penyebab, mekanisme, dan kebenaran di balik setiap fenomena. Jika kamu menyukai konten yang membuatmu spontan bertanya kok bisa, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu adalah dorongan bagi kami untuk terus menjelaskan dunia secara ilmiah dan jelas. Halo Sobat Kok Bisa, coba bayangkan sebuah balapan. Di satu sisi ada speedboat kecil yang lincah, di sisi lain ada kapal tanker minyak raksasa yang super berat. Menurut kalian siapa yang lebih lambat? Pasti kalian jawab tanker kan? Logika kita bilang benda berat pasti lambat, truk penuh muatan pasti kalah sama mobil balap. Orang bawa ransel berat pasti lari lebih pelan daripada yang tangan kosong. Itu hukum alam di darat. Tapi tunggu dulu. Di atas air, semua kewarasan itu hancur berkeping-keping. Faktanya, kapal monster sepanjang 400 meter justru punya potensi melaju jauh lebih cepat daripada kapal kecil 10 meter. Gak cuma lebih cepat, kapal raksasa ini ternyata lebih irit makan bensin. Untuk bawa 1 ton barang, biaya bahan bakarnya gak sampai setengah dari kapal kecil. Kok bisa sih? Ini sihir apa fisika? Hari ini, Kucing Menjelajah akan mengajak kalian membongkar misteri ini sampai ke akar-akarnya. Siapkan pelampung kalian, kita akan menyelam ke dunia fisika fluida. Pertama, kita harus paham musuh utamanya air versus udara. Air itu berat, teman-teman. Tepatnya, air 800 kali lebih padat daripada udara. Artinya, bagi kapal, membelah air itu 800 kali lebih susah daripada pesawat membelah udara. Makanya kapal butuh tenaga super besar cuma buat bergerak sedikit saja. Nah, disinilah keajaibannya. Semakin besar kita membuat kapalnya, semakin gampang dia melawan hambatan air itu. Bingung? Ayo kita pakai Lego. Bayangkan kita bikin kapal kecil dari 100 balok Lego. Ini kapal standar kita. Sekarang kita perbesar ukurannya. Panjangnya kita kali 2, lebarnya kali 2, tingginya juga kali 2. Berapa balok yang kita butuhkan sekarang? 200 salah. Jawabannya adalah 800 balok. Karena rumusnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi volume atau ruang muatnya naik 8 kali lipat. Tapi perhatikan kulit luarnya. Bagian yang bersentuhan langsung sama air, luas permukaannya cuma naik 4 kali lipat. 2 dikali 2. Ini kuncinya. Muatan naik 8 kali, tapi hambatan air cuma naik 4 kali. Artinya hambatan per 1 ton barang justru turun separuhnya. Biar lebih gampang, bayangkan kamu gendong 1 teman naik tangga. Capek kan? Nah, kalau kamu jadi raksasa dan gendong 8 teman sekaligus, tapi rasa capeknya cuma kayak gendong 4 orang. Lebih untung gendong 8 orang sekaligus kan? Itulah kenapa perusahaan kapal berlomba-lomba bikin kapal segede gaban. Semakin besar, semakin cuan. Tapi tunggu, ada rahasia kedua. Namanya ombak. Saat kapal jalan, dia bikin ombak di depannya. Pernah main kapal-kapalan di bak mandi? Kalau didorong kencang, air di depannya bakal numpuk jadi bukit kecil. Kapal kecil itu kayak dipaksa nanjak terus-menerus di bukit air yang dia bikin sendiri. Capek banget. Ini namanya hull speed. Mau mesin sekuat apapun, kapal kecil bakal mentok di tembok air ini. Gak bisa ngebut lagi. Tapi kapal panjang beda cerita. Semakin panjang kapal, ombak yang dia bikin juga semakin landai. Jadi tanjakannya gak curam. Kapal besar bisa melaju lebih kencang sebelum ketemu batas tembok air itu. Bayangkan, kapal 10 meter mentok di 15 km jam. Tapi kapal 100 meter, dia bisa santai di 47 km jam tanpa masalah. Kapal 10 kali lebih panjang, batas kecepatannya naik 3 kali lipat. Curang banget ya hukum fisikanya. Sejarah membuktikan ini. Kita mundur ke tahun 1800-an, zaman kapal tea clipper Inggris versus Cina. Waktu itu, siapa yang paling cepat bawa teh segar ke London? Dia yang kaya raya. Teh segar harganya selangit.
Para insinyur sadar kita butuh kapal yang lebih panjang, maka lahirlah kapal-kapal ramping super panjang. Salah satu legendanya adalah Cutty Sark. Panjangnya 85 meter. Monster laut di zamannya. Dia bisa lari dari London ke Sydney cuma dalam 72 hari, padahal kapal lain butuh 100 hari lebih. Itu berkat tubuhnya yang panjang. Oke, secara fisika kapal besar bisa ngebut, tapi kenapa kapal kargo sekarang jalannya lelet banget kayak kura-kura? Jawabannya satu kata, duit. Masalahnya ada di bahan bakar. Kalau kamu mau ngebut 2 kali lipat, bahan bakarnya nggak cuma naik 2 kali, tapi 8 kali lipat. Ini hukum pangkat 3. Bayangkan mobilmu, injak gas dikit, bensin langsung ludes 8 kali lebih boros. Siapa yang mau? Makanya kapal tanker minyak cuma jalan 28,30 km jam. Lambat banget kan? Di tol udah di demo klakson tuh. Tapi kan yang dibawa cuma minyak mentah atau batu bara, telat sehari 2 hari nggak bakal basi. Beda sama kapal kontainer yang bawa iPhone atau mobil mewah, mereka ngebut hampir 48 km jam. Barang mahal harus cepat sampai biar cepat jadi duit. Jadi mereka rela boros bensin demi waktu. Tapi waktu harga minyak gila-gilaan tahun 2008, kapal kontainer pun nyerah. Mereka ngerem sampai 37 km jam. Hasilnya lebih lambat 10 km jam, tapi tagihan bensin turun separuhnya. Ini namanya slow steaming. Keuntungan kapal raksasa nggak cuma soal irit, mereka juga stabil banget kayak batu karang. Kapal kecil kena ombak dikit langsung goyang dangdut, naik turun bikin mual dan kecepatan jadi nggak stabil. Tapi kapal raksasa beratnya puluhan ribu ton, ombak mau nabrak kayak apa juga nggak kerasa. Kayak naik sepeda kena angin kencang pasti goyang, tapi naik bus besar tenang aja bos. Ada satu lagi senjata rahasia kapal besar. Coba lihat di bagian depan bawah air, ada yang nonjol kayak hidung. Itu namanya bulbous bow, fungsinya buat membatalkan ombak. Hah? Membatalkan ombak? Iya, prinsipnya persis kayak headphone noise cancelling. Dia bikin ombak tandingan buat ngelawan ombak asli. Cuma gara-gara hidung nonjol ini, kapal bisa hemat bensin sampai 15%. Teknologi sederhana tapi jenius. Sekarang kita bicara skala. Kapal terbesar sekarang bisa bawa 24.000 kontainer sekali jalan. Kirim satu kontainer pakai kapal kecil mungkin habis 10 juta. Tapi pakai kapal raksasa ini cuma 3 juta per kontainer. 24.000 kontainer itu seberapa banyak? Kalau dijejerin panjangnya 288 km. Itu hampir dari Jakarta sampai Tegal. Berat muatannya saja 200.000 ton. Itu sama kayak ngangkut 20 menara Eiffel sekaligus di satu kapal. Mesinnya, jangan tanya. Pistonnya saja tingginya 2 meter, seukuran orang dewasa. Satu mesin beratnya 2.000 ton, setara gedung 5 lantai. Tenaganya setara ribuan mobil digabung jadi satu. Nyalainnya nggak bisa langsung brum kayak motor, harus dipanasin pelan-pelan berjam-jam biar nggak meledak. Oli pelumasnya saja butuh 1 kolam renang. Sekali ganti, oli biayanya bisa buat beli rumah mewah. Tapi yang paling gila, kapal segede kota ini cuma dijalankan oleh 20-30 orang saja. Sisanya robot dan komputer yang kerja. Saking luasnya, kru kapal kalau mau ke depan harus naik sepeda. Ini juga bikin kapal besar lebih ramah lingkungan per barangnya. Emisi karbonnya jauh lebih rendah dibanding kapal kecil. Terus, kenapa kapal perang nggak dibikin raksasa juga biar ngebut? Kapal perang kan harus cepat. Kapal perang butuh lincah. Harus bisa belok tajam, ngerem mendadak, kapal raksasa nggak bisa gitu. Speedboat kecil punya trik lain, planning. Mereka terbang di atas air, bukan membelah air. Tapi kapal seberat 200.000 ton mustahil bisa terbang di atas air. Fisika melarang keras hal itu. Jadi, apa kita bisa bikin kapal yang lebih besar lagi? Bisa, tapi mau parkir di mana? Pelabuhan yang cukup dalam buat monster-monster ini cuma ada segelintir di dunia, salah satunya Tanjung Priok atau Singapura. Belum lagi terusan Suez atau Panama, kalau kegedean nggak muat lewat.
harus muter jauh lewat Afrika. Struktur juga masalah. Kapal yang terlalu panjang bisa patah pinggang kalau dihajar ombak besar. Dan nyari muatan penuh itu susah. Kalau kapal cuma isi setengah, ruginya bandar. Ingat kasus Ever Given yang nyangkut di Suez? Satu kapal macet, ekonomi dunia langsung demam. Semakin besar kapal, semakin besar resiko kalau ada kecelakaan. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi masa depan kapal laut gimana? Ternyata bukan makin besar tapi makin canggih. Sekarang mulai muncul kapal modern yang pasang layar lagi. Balik ke zaman nenek moyang, tapi versi robot. Angin gratis ini bisa bantu mesin, jadi hemat bahan bakar sampai 20%. Cerdas kan? Ilmuwan juga lagi ngeracik bahan bakar dari amonia atau hidrogen. Targetnya kapal tanpa asap sama sekali. Tujuannya bukan lagi siapa paling cepat, tapi siapa paling bersih dan berkelanjutan. Dunia perkapalan itu pertarungan abadi antara fisika yang bilang gedein aja dan ekonomi yang bilang tahan dulu bro. Jadi kalau besok kalian lihat kapal raksasa di pelabuhan, ingatlah, itu adalah mahakarya ilmu pengetahuan. Kelihatannya diam dan lambat, padahal dia adalah mesin transportasi paling efisien yang pernah dibuat manusia. Kalau kalian jadi insinyur kapal masa depan, kalian pilih mana? Bikin kapal makin besar atau kapal sedang tapi super canggih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kok bisa. Terima kasih sudah menjelajah bareng Kucing Menjelajah. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Salam kok bisa.